Hai Sobat Pastor. Jumpa lagi dengan kita berdua. Istri Syafoni. Suami saya Ricky Di channel Icak-Icak TV. Nah, melanjutkan dari video sebelumnya di mana kita mengikuti launching eventnya 4 produk baru dari QJ Motor. Hari ini kita masih di Bali, tepatnya di showroomnya QJ Motor Adidaya, nih di Denpasar. Yap. Jalan Veteran ya kalau nggak salah ya. Veteran. Nah, kita akan riding bareng dengan komunitas-komunitas motor di Bali. Kita akan riding ke Kintamani, lalu di sana kita akan test ride seluruh ya 4 yang baru dan 4 yang lama juga. Jadi bisa dicobain semua sekaligus. Kita nanti akan bawa satu motor baru dari QJ, yaitu motornya apa? Yuk kita lihat. Nah, ini yang akan kita bawa nih, Ford 250 Adventure. Jadi sekalian kita nanti akan test ride. Kita kasih tahu juga ke teman-teman bagaimana review impresi kita terhadap motor ini. Oke. Oke, kita riding. Caca taruh. Nah, kita mulai test ride Ford 250 Adventure-nya. Impresi pertama yang kami rasakan adalah motor dengan mesin 1 silinder SHC berpendingin cairan serta bore stroke 70 x 64,8 mm ini tarikannya sangat enak. Beneran asik, dari RPM rendah kita bisa langsung kejar speed saat mau nyalip. Motor ini diklaim memiliki maksimum sekitar 25 horsepower atau sekitar 19 kW per 8000 rpm dengan maksimum torsi di 24,5 Nm. Sayangnya, karena ini lagi konvoy dan ridingnya juga di jalanan umum, kami tidak sempat mengetes top speed motor ini. Dan karena posisi ridingnya sangat enak, termasuk posisi saya sebagai boncengan, perjalanan dari Denpasar tanpa sadar sudah sampai aja di Kintamani, tempat acaranya QJ Motor berlangsung. Wah, gila tuh Gunung Baturnya. Clear banget ya. Oke, kita sampai di Teguh Kopi, tempat mana dia? Ini tempat apa nih? Buat apa? Checkpoint dulu, ya? buat Checkpoint coffee dulu. break. Habis itu kita pindah ke lokasi buat test ride-nya. Oke. Ah. Nah, salah satu yang kita highlight atau launching yaitu SRV 250 Libero, yang dimana ini merupakan Oke, sekarang ini semua motor nih ramai banget nih. Nih, kita akan pindah ke bawah dekat apa area Black Lavanya ya. Jadi kita mau test ride-nya di situ. Oke, ini bakal ramai banget nih jalannya nih. Semua motor ini bakal sekali jalan. Wow. Perlu kami sampaikan juga, untuk di tanjakan dan turunan, motor ini benar-benar enak. Tanjakan-tanjakan yang curam bisa dilibas tanpa effort. Panjang wheelbase yang hanya 1,37 meter membuat motor ini sangat asik untuk diajak bermanuver, selap-selip di antara kendaraan, dan juga untuk melibas jalur perbukitan yang berkelok-kelok seperti ini.
Dan acara test ride 4 produk baru dari QJ Motor pun dimulai. Yang menjadi favorit peserta kali ini adalah motor Torino 700 SX yang bertipe adventure. Dan tentunya SRV 250 Libero yang membuat banyak orang penasaran dengan teknologi AMT-nya. Bahkan kaum hawa tidak mau ketinggalan mencoba motor keren ini. Nah, sekarang mari kita review si Ford 250 Adventure dari QJ Motor. Oke, di video kali ini saya mau bikin review tentang motor Ford 250 Adventure yang baru aja pada hari ini di syuting. Tadi malamnya baru di launching oleh QJ Motor di Bali. Nah, sekarang kita juga masih di Bali nih, tepatnya di daerah Batur. Nah, lagi ada acara test ride dan sekalian saya tadi udah test ride juga dari Denpasar sampai ke sini, Kintamani, Batur. Tapi ini kita khusus mau review satu persatu apa aja yang menarik di motor ini. Yuk. Nah, sekarang mari kita bahas fitur adventure-nya yang membedakan motor ini dengan Ford 250 yang pertama, yang pendahulunya. Selain dari bentuknya ya pastinya ya, karena ini memang secara desain sudah pasti lebih terlihat lebih adventure lah pokoknya. Nah, fitur pertama adalah peleknya yang tidak pakai pelek bintang tapi sudah pakai pelek jari-jari. Nah, yang menarik pelek jari-jarinya tetap bisa buat ban tubeless karena jari-jarinya itu nggak ke tengah tapi menyamping begini. Jadi mantap banget buat adventure tapi tetap bisa tubeless. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini nih. Jok depannya sudah teleskopik. Jadi cocok banget buat dibawa ke apa ya? Yang jalan berbatuan atau yang tidak mulus-mulus, ini enak banget. Dan waktu saya test ride tadi itu kerasa banget ketika di jalan berlubang atau polisi tidur, termasuk waktu turun ke Batur ini jalannya ada sedikit nggak bagus, enak banget dilibas pakai begini. Begitu juga dengan kaki-kaki belakangnya. Nah, untuk kaki belakangnya ini sudah ada pakai tabung dan di sini juga sudah ada settingan preloadnya yang kita bisa adjust sesuai kemauan kita seperti ini. Nah, jadi mau boncengan, mau beban berat atau mau kosongan, tinggal kita setel aja di mana enaknya. Tapi pengalaman tadi kami riding, ini udah empuk banget dengan settingan yang sekarang ini. Nah, selanjutnya ada di windshieldnya yang sangat adjustable seperti ini, gampang banget, tinggal ditarik, naikin. Lumayan membantu mengubah posisinya sehingga kalau kita lagi touring jauh, lagi kencang di luar kota, bisa naikin ini supaya anginnya nggak terlalu nampar ke dada. Kalau muka kayaknya masih kena sini. Keren nih. Nah, untuk posisi ridingnya ini sudah sangat pas ya. Ada sedikit lumbar supportnya juga di sini, yang walaupun tidak terlalu menanjak ke jok belakang, tapi lumayan. Dan ini joknya teman-teman empuk banget. Jadi enak banget buat duduk nih. Kita mau pindah pun ke sini masih enak posisinya. Dan untuk tingginya ini memang agak sedikit tinggi joknya. Mari kita coba. Nah, saya yang di tinggi 165 ya masih jinjit lah di sini, tapi masih masuk akal lah jinjitnya. Nggak yang sampai jinjit parah banget. Dan kalau miring ya masih bisa dapat nampak sebelah. Tadi waktu riding tadi sih nggak ngaruh sih. Posisinya enak banget, jadi ketika berhenti saya maju dikit, ketika riding saya mundur lagi, kayak gitu, enak. Nah, untuk tombol-tombolnya di sini standar ya, ada klakson, lampu sen, ini buat pilihan di displaynya, lalu lampu jauhnya di sini dan sekaligus jadi lampu dim. Di sini ada parking brake lock. Lalu kita pindah ke kanan, nih, ini tombol hazard. Cut off engine-nya, terus ada tombol buat matiin CCS-nya.
Untuk handle remnya bisa kita atur ya, ada adjusternya di sini. Nah, dan tampilan layarnya seperti ini. Cakep banget ya teman-teman ya. Ini mirip-mirip sih ya kalau saya bilang sama si Ford 250 yang sebelumnya. Tapi ini dia layarnya lebih kecil, tapi tetap jelas untuk dilihat walaupun kita lagi riding siang-siang. Nah, turun ke bawah ini kunci-kuncinya dia sudah keyless. Dan di sini ada tombol fuel, buka bensinnya di depan sini. Nah, begitu. Lalu ada tombol buka joknya buat ke bagasi. Dan tombol buat buka joknya ini juga bisa kita gunakan dari remote-nya. Jadi tanpa perlu ngotak-atik di sini, pencet dari remote aja, joknya udah bisa kebuka. Nah, untuk remote-nya seperti ini teman-teman. Dan di sini salah satu tombol yang menarik itu adalah tombol ini, yang di ujung fungsinya adalah nih. Jadi kalau kita pencet tombol ini, nah, joknya bisa langsung kebuka. Nggak harus ngotak-atik dari kunci depannya. Nah, sekarang boleh lihat joknya seperti apa. Nah, ini di bagian sini ada akinya. Lalu di sini bagasinya memang agak kecil ya. Berapa liter ya ini ya harusnya ya? Kayaknya mungkin 20 liter paling. Jadi memang agak kecil, tapi masih muat satu helm. Karena di bagian depannya sini, bagian atasnya ada cekungannya. Jadi bisa naruh helm, masih muat lah satu helm. Plus mungkin satu jas hujan. Di sini ada buat naruh kunci-kunci. Seperti itu. Sayang ya agak kecil untuk adventure soalnya. Nah, kurang lebih seperti itu sih yang bisa saya impresi awal saya lah riding pertama dan pertama kali melihat motor ini dari sisi si pengendara. Nah, sebelum kita lanjut ke sisi pembonceng, ini standar 2-nya ringan banget. Lihat ya. Udah, gitu doang. Bener-bener nyaris tanpa effort. Oke, sekarang kita dengar dari sisi Foni sebagai pembonceng. Oke, dari sisi pembonceng yang paling saya senang adalah footstep-nya lumayan lebar. Kita naik. Nah, untuk posisi pemboncengnya juga enak sekali. Apalagi ditambah joknya empuk. Tadi Koriki pasti juga udah bilang sih, joknya empuk banget. Pokoknya posisi kaki, bokong, duduknya lah ya, itu enak banget sih. Pokoknya nggak bikin pegel lah. Terus kalau misalnya ada lubang ataupun kita ngelewatin polisi tidur, ini tuh enak banget. Shock breakernya nggak keras, pokoknya empuk, enak. Sekian dulu review singkat dari kita. Belum bisa bicara banyak soal motor ini karena baru pakainya cuma sebentar. Semoga nanti kita bisa dapat kesempatan yang lebih lama lagi buat pakai motor ini dari QJ Motor. Ford 250 Adventure by QJ Motor.